Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Perkenalkan, nama saya Cici Wulandari dari SDT Bintang, Kecamatan Beringin, akan bertutur cerita dengan judul Legenda Danau Toba. Karya Dede Firmansyah. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hidup seorang petani. Ia bernama Toba. Toba seorang petani yang rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas, ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, Toba pergi memancing ke sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar, gumam Toba dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Toba segera menarik kailnya. Ia bersorak kegirangan setelah mendapatkan ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan tersebut. Warnanya kuning emas kemerah-merahan. Matanya bulat dan menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu. Ayo, Bunda Susi. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu. Kau tidak jadi memakanku. Toba terkejut. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya pun jatuh ke tanah. Toba terkejut mendengar suara ikan itu. Toba terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya pun jatuh ke tanah. Kemudian, tidak beberapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis cantik jelita. Bermimpikah aku, gumam Toba. Jangan takut, Pak. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku, kata gadis itu. Jangan takut, Pak. Aku akan bersedia menjadi istrimu jika kau tidak memakanku. Harus jelas ininya, dengan pelan, ya. Ulangi, jangan takut. Jangan takut, Pak. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku, kata gadis itu. Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu, kata gadis itu seolah mendesak. Toba pun mengangguk. Maka jadilah mereka sepasang suami istri. Tetapi ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah sampainya di desa, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama Toba. Wah, mungkin dia bidadari yang turun dari langit, gumam mereka. Toba sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah ladang dan sawahnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, Toba hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri. Mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan Toba. Aku tahu Toba itu pasti memelihara makhluk
tahun kemudian, kebahagiaan Toba dan istri bertambah karena sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis, tetapi agak nakal. Ia selalu membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat ia makan sendiri. Lama-kelamaan, Samosir selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh pekerjaan orang tua, jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri Toba menyuruh Toba agar bersabar atas ulah anak mereka. Ya, aku akan bersabar, walau bagaimanapun dia itu anak kita, kata Toba kepada istrinya. Syukurlah karena berpikiran seperti itu, karena memang seorang suami dan ayah yang baik. Puji putri kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh Toba. Pada suatu hari, Samosir mendapatkan tugas untuk mengantar makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi ia tidak memenuhi tugasnya. Toba menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia segera pulang. Dilihatnya Samosir sedang bermain bola. Toba menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diri, tak tahu diuntung. Dasar kau anak ikan. Umpat si Toba tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah Toba mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyuburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa Toba dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan membuat sebuah telaga. Akhirnya membuat sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini dulu. Sedangkan kecil itu dikenal dengan nama Pulau Samosir. Nanti dulu. Assalamualaikum, jangan langsung assalamualaikum, ada jeda dulu. Samosir. Berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Samosir. Demikian tutur cerita dari saya. Wassalamualaikum itu ya. Demikian tutur cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.